Keterlibatan ulama atau tokoh-tokoh agama Islam dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah banyak terekam dalam lembaran sejarah Indonesia. Salah satu ulama yang semangat dan jejak juangnya pantas diteladani adalah Kiai Haji Nur Ali, pahlawan santri legendaris asal Bekasi, Jawa Barat yang pada tahun 2006 lalu telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Nur Ali merupakan ulama kelahiran Kampung Ujung Malang, Kewedanan, Bekasi, Kabupaten Mister Cornelis, Keresidenan Batavia yang kini telah berganti nama menjadi Ujung Harapan. Nur Ali lahir pada tahun 1914 dari pasangan Haji Anwar bin Layu, seorang petani, dan Hajah Maimunah binti Tarbin. Meski tumbuh di lingkungan keluarga sederhana, sejak kecil Nur Ali memiliki kemauan keras untuk menuntut ilmu dan bertekad belajar ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan pendidikannya. Bapaknya Haji Anwar ini tokoh pendiri masjid itu sekaligus juga guru ngaji pertamanya. Tetapi Nur Ali kecil ini tidak cukup belajar dari seorang bapak, maka dia pindah dari guru ngaji ke guru ngaji yang lain yang ada di sekitar situ. Di guru Maksum dan guru Mogeni dan guru-guru yang lainnya. Nah, perkembangan yang sangat positif dari sisi pendidikan ini mendorong Nur Ali untuk terus mencari ilmu sampai ke merantau ke Klender. Satu hal yang membuat keluarga tersentak pada saat itu ketika menghubungi salah seorang sobat tandenya, dalam istilah orang Bekasi adalah sahabat karibnya, sobat tandenya tuan tanah namanya Cio Wat Siong. Cio Wat Siong ini tuan tanah yang kekayaannya atau area tanahnya di sekitar itu dan sebagian besar dikelola oleh Haji Anwar. Di sini saya melihat satu interaksi sosial yang luar biasa. Haji Anwar yang punya kemampuan keuangan terbatas mengutarakan keinginannya kepada tuan tanah yang namanya Cio Wat Siong tadi, "Siong, gua mau nyekolahin anak gua ke Mekah, tapi gua gak punya duit." Itu bahasa Betawinya. "Ya, gue pinjam duit dari lo, nanti kalau sudah panen, gue bayar pakai padi secara berangsur." Bayangkan, luar biasa. Akhirnya tanpa borah, tanpa jaminan apapun, Wat Siong merelakan uangnya dipinjami oleh Haji Anwar. Berangkatlah Nur Ali ke Mekah sendirian, terapung-apung di samudra, dan sampai beberapa bulan baru sampai ke Mekah. Selama 6 tahun, sejak tahun 1934 hingga 1940, Nur Ali muda menuntut ilmu di Mekah. Ia belajar langsung dari banyak guru dan ulama yang ia hormati. Dalam belajar, Nur Ali tidak pernah membatasi dirinya. Ia belajar apa saja, mulai dari ilmu politik, agama, hingga teknik menembak jitu. Di Mekah beliau belajar dengan beberapa guru, yang di situ menanamkan nilai-nilai yang kemudian itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa berikutnya. Ya, misal dia kemudian bicara soal politik karena ada guru ada syekh yang mengajarkan tentang ilmu politik. Ada guru yang mengajarkan tentang hadis, nahwu, sorof, kemudian matematis, ya, ilmu logika gitu. Saat belajar di Mekah, semangat kebangsaan Nur Ali tumbuh. Ia pernah merasa terhina oleh ucapan seorang pelajar asing yang mencibir kondisi penjajahan yang dialami bangsa Indonesia oleh Belanda. Menurut pelajar asing itu, semestinya Belanda bisa dengan mudah diusir kalau bangsa Indonesia mau melakukannya. Agak menyindir
pelajar-pelajar di Indonesia ini mengapa Indonesia yang negaranya begitu wilayahnya begitu luas bisa dijajah oleh negara asing seperti Belanda yang wilayahnya itu amat kecil sekali gitu loh. Nah itu pula yang kemudian membuat Kiai Nur Ali bangkit ya jiwa nasionalismenya bahwa ini ternyata yang membuat orang Indonesia ini menjadi bisa dikalahkan itu ya karena tadi faktor kebodohan ya, kedua karena faktor terpecah belahnya dan itu amat mudah dipecah belah. Makanya satu-satunya jalan untuk bisa memerdekakan dari penjajahan itu yang jelas pertama pendidikan. Beliau mengomentari berdirinya ya Persatuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Betawi di Makkah Al-Mukarramah. Artinya sikap beliau udah tegas sekali bahwa anti penjajahan. Saat kembali ke Indonesia pada tahun 1939, Kiai Haji Nur Ali mendirikan madrasah atau pesantren di kampung kelahirannya di Ujung Malang, Bekasi. Tahun 39 beliau kembali ke Indonesia. Di sini beliau mendirikan madrasah sebetulnya sih. Cuma sekedarnya biasa untuk kampung, untuk warga kampungnya. Tapi kemudian lama-kelamaan menjadi cukup besar. Saat Jepang datang dan menjajah Indonesia pada tahun 1942, Kiai Haji Nur Ali memanfaatkan jaringannya yang luas dengan sejumlah ulama dan tokoh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Ia misalnya memanfaatkan kesempatan pembentukan dan pelatihan prajurit pembela tanah air atau PETA oleh militer Jepang untuk menyiapkan para pemuda yang terlatih. Sebelum terjadi perang kemerdekaan, perwakilan dari setiap kewedanaan, akaresidenan di Pulau Jawa dan Madura dilatih di Cibarusa. Tentunya instrukturnya bukan saja orang Indonesia, tetapi juga ada instruktur Jepang yang mengajari bagaimana seni menggunakan senjata. Itu tadi barangkali kedekatan Kiai Nur Ali dengan Shimobu, Komandan Shimobu Abdul Munim Inada itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk sehari kemudian, Kiai Haji Nur Ali terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah Cabang Babelan, Bekasi. Saat digelar rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menggelorakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali ikut mengerahkan belasan ribu orang dari Bekasi untuk menghadiri rapat akbar ini. Waktu itu Kiai Nur Ali naik delman berangkat ke lapangan Ikada di Gambir. Nah, sedangkan dari Bekasi yang lain itu dari Gerakan Pemuda Islam Bekasi, kemudian dari pelopor dan segala macam-macam. Itu yang jelas dari Bekasi itu ada sekitar 15.000 orang. Nah, sedangkan peserta rapat Ikada itu jumlahnya sekitar 200 sampai 300.000 orang. Masih di tahun 1945, untuk mendukung perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Nur Ali mendirikan dan menjadi Ketua Laskar Rakyat Bekasi. Kiai Haji Nur Ali kemudian juga terpilih menjadi Komandan Batalion 3 Laskar Hizbullah Bekasi. Hizbullah ini ya, itu sejak zaman Jepang sudah didirikan. Jadi hampir bersama dengan Tentara Pembela Tanah Air ya. Kalau Pembela Tanah Air kan segera dilikuidir ya, dimasukkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Tetapi kalau Hizbullah nggak mau, dia tetap menjadi Badan Perjuangan. Bersama Laskar Hizbullah, Kiai Haji Nur Ali kerap terlibat beberapa pertempuran. Di antaranya, pertempuran melawan pasukan sekutu di Sasak Kapuk, Pondok Ungu, Bekasi pada tanggal 29 November 1945. Tentara-tentara Belanda menjuluki beliau si belut putih, saking susahnya, sukarnya ditangkap gitu ya. Saat Belanda melancarkan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947, sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Bekasi, Karawang, dan Cikampek berhasil dikuasai pasukan Nika Belanda.
Saat itu, basis pertahanan militer Republik Indonesia di 3 wilayah itu sudah dihancurkan Belanda. Saat terjadi kekosongan militer Indonesia ini, Kiai Haji Nur Ali berinisiatif pergi ke Yogyakarta untuk meminta saran dari para pemimpin militer Indonesia terkait masalah di Bekasi dan Karawang. Oleh Wakil Panglima TNI, Letjen Urip Sumoharjo, Kiai Haji Nur Ali diperintahkan untuk bergerilya di wilayah Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama dan atribut TNI. Pemikiran Jenderal Urip Sumoharjo sama dengan pemikiran Kiai Nur Ali, yaitu membentuk semacam badan perjuangan, badan perlawanan terhadap Belanda, cuma tidak menggunakan uniform TNI. Ya, artinya cukup menggunakan pakaian-pakaian yang bebas saja. Nah, tapi memang terkontrol, ya, terkontrol untuk melakukan perang gerilya. Sepulang dari Yogyakarta, Kiai Nur Ali mendirikan serta menjadi komandan markas pusat Hizbullah Sabilillah atau MPHS di Jakarta Raya di Kerawang. Kala itu, Kiai Nur Ali sengaja membentuk basis-basis perlawanan masyarakat tanpa mengenakan seragam TNI. Dengan pembentukan basis-basis perlawanan ini, pasukan Hizbullah Sabilillah kerap melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan Belanda. Anggotanya itu bisa mencapai sampai 900 sampai 1.000 orang dengan persenjataan juga yang sebetulnya cukup lumayan lengkap. Di situ Kiai Nur Ali melakukan penyerangan secara sporadis dengan taktik gerilya dan itu agak merepotkan pihak Belanda. Pasca agresi militer Belanda pertama, pasukan Belanda yang menguasai wilayah Jakarta Raya dan Jawa Barat menganggap keberadaan pemerintah dan tentara Republik Indonesia sudah tidak ada. Untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di wilayah-wilayah yang diklaim telah dikuasai pasukan Belanda, Kiai Nur Ali dan pasukannya memasang bendera merah putih dari kertas minyak di sejumlah pohon. Tindakan ini menyulut kemarahan pasukan Nika Belanda di kawasan Rawa Gede, Bekasi. Kemarahan pasukan Belanda ini dilampiaskan dengan membantai sekitar 400 warga yang dianggap pro Republik Indonesia. Dia menyebar bendera merah putih ukuran-ukuran kecil itu, ditancapkan di pohon-pohon, di pohon pisang, kemudian pohon nangka dan segala macam-macam, termasuk di pagar-pagar. Itu di sekitar Rawa Gede di Kerawang. Nah, dampak dari peristiwa itu kemudian ini diduga oleh pihak Belanda bahwa ini pelakunya ada Lukas Kustario. Nah, kebetulan Lukas Kustario itu salah satu tentara yang memang sedang diburu oleh Belanda. Nah, jadi Belanda tidak begitu kenal dengan Kiai Nur Ali. Yang dia tahu ada Lukas Kustario. Maka Belanda menginterogasi penduduk, apakah ini Lukas Kustario pelakunya? Ya penduduk jelas tidak mengatakan tidak, karena memang Lukas Kustario tidak ada di situ. Ya, akhirnya kemudian dilakukan pembumihangusan dan pembunuhan terhadap masyarakat di Rawa Gede waktu itu. Peristiwa pembantaian warga di Rawa Gede kian membangkitkan semangat perlawanan rakyat kepada pasukan Belanda. Banyak warga yang kemudian bergabung dengan pasukan Hizbullah Sabilillah. Kala itu, pasukan Hizbullah Sabilillah yang dipimpin Kiai Haji Nur Ali malang melintang antara Karawang dan Bekasi. Berpindah dari satu kampung ke kampung lain menyerang pos-pos Belanda secara gerilya. Belanda yang kesulitan menangkapnya sempat menjuluki ulama karismatis ini sebagai belut putih. Selain itu, karena kemampuan gerilyanya, Kiai Nur Ali juga dijuluki sebagai singa Karawang Bekasi. Memang engkong-engkong kita, kakek-kakek, nenek-nenek yang zaman dulu hidup sama Kong Kiai, Pak Kiai, bercerita itu. Walaupun beliau semasa hidup kalau diceritakan tentang pribadinya yang seperti itu, marah besar. Karena beliau nggak mau mengkultuskan dirinya sendiri. Jadi memang zaman itu, beliau itu kan susah ditangkap. Ada Belanda bawa tembakan, nungguin Kiai sholat di masjid, tiba-tiba sendalnya, sepatunya udah disiap-siap bahwa nanti kalau pakai kelar sholat pasti akan ngambil sendalnya, bawa sendalnya. Ternyata itu sampai lama kiainya udah nggak ada, dianya masih begini aja. Begitu juga ketika ditangkap, lalu dia belok kiri, belok kanan, lompat dari barisan yang ditangkap itu, Belandanya dengan senjata, nggak tahu juga itu orang. Artinya memang sulit, makanya orang Belanda itu
tentara-tentara Belanda menjuluki beliau si belut putih, saking susahnya, sukarnya ditangkap gitu, ya. Pada tahun 1948, saat terjadi perjanjian Renville yang isi kesepakatannya antara lain mengharuskan semua pasukan Republik meninggalkan sejumlah wilayah yang diklaim sebagai wilayah Belanda, Kiai Nur Ali memutuskan hijrah ke wilayah Banten. Pada tahun 1949, setelah meninggalkan Banten dan kembali ke kawasan Mr. Cornelis atau Jatinegara, Kiai Nur Ali diminta Menteri Penerangan Muhammad Natsir membantu persiapan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Ketika pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ditandatangani Belanda, markas pusat Hizbullah Sabilillah dibubarkan. Dia bisa marah dengan sangat keras apabila itu hal-hal yang berkaitan dengan prinsip keagamaan. Tapi dalam hal pergaulan, ya dia bergaul dengan, ya mohon maaf, tadi saya bilang dengan orang yang tidak sholat pun dia biasa bergaul. Orang yang agamanya beda pun dia bergaul. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, Kiai Haji Nur Ali tidak melanjutkan kiprahnya di dunia militer. Ulama yang memiliki banyak pengagum ini melanjutkan kiprah dan perjuangannya lewat jalur politik dan pendidikan. Di kancah politik, kiprah Kiai Nur Ali cukup menonjol. Pada tahun 1950 misalnya, saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, Kiai Haji Nur Ali tampil menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia. Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah RIS bubar dan sistem pemerintahan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, karir politik Kiai Haji Nur Ali terus berlanjut. Pada tahun 1956, Kiai Nur Ali yang kala itu menjabat sebagai Ketua Masyumi Bekasi diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante. Setahun kemudian, ia terpilih sebagai salah satu anggota pimpinan harian Masyumi Pusat. Pada tahun 1958, Kiai Haji Nur Ali terpilih menjadi Ketua Tim Perumus Konferensi Alim Ulama Umaro se-Jawa Barat di Lembang, Bandung, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Selain di bidang politik dan keagamaan, kiprah Kiai Nur Ali dalam memajukan dunia pendidikan juga sangat menonjol. Dalam dunia pendidikan ini, Kiai Haji Nur Ali bahkan telah merintis pendirian madrasah yang kemudian berkembang menjadi pesantren sejak tahun 1940 atau saat Indonesia masih dijajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1949, Kiai Nur Ali mendirikan Lembaga Pendidikan Islam di Jakarta. Lewat lembaga ini, pada Januari 1950, Kiai Nur Ali mendirikan Madrasah Diniyah di Ujung Malang. Ia kemudian juga mendirikan Sekolah Rakyat Indonesia atau SRI di berbagai tempat di Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Dia mendirikan LPI, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia, di bawah Masyumi waktu itu. Disitulah mulai bangkit lagi kemudian pendidikan di Bekasi. Sampai akhirnya kemudian Kiai Nur Ali mendirikan santri-santrinya ini untuk melanjutkan ke madrasah yang lebih tinggi lagi, itu ke pesantren bahagia. Artinya ini sesuai lagi dengan cita-cita dia tadi menciptakan perkampungan surga. Untuk menjadi perkampungan surga, maka masyarakatnya itu harus terdidik. Nah, kemudian setelah terdidik, baru kemudian mereka punya ilmu yang baik dan bisa mengubah suasana dari kurang baik menjadi baik. Untuk memajukan madrasah dan sekolah rakyat yang didirikannya pada tahun 1956, Kiai Nur Ali mendirikan Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam atau YP3. Pada 17 Desember 1986, YP3 berganti nama menjadi Yayasan At-Taqwa atau Pondok Pesantren At-Taqwa yang hingga kini masih berdiri. Saat ini, Pondok Pesantren At-Taqwa yang dibangun Kiai Nur Ali mempunyai 2 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI At-Taqwa
dan Pesantren Tinggi At-Taqwa atau PTA yang merupakan perguruan tinggi khusus untuk mempelajari kitab klasik pesantren. Ada 3 jenjang yang saat ini ada di At-Taqwa, yaitu sekolah dasar, lembaga pendidikan dasar. Itu terdiri dari Raudatul Atfal, Taman Kanak-kanak, kemudian PAUD, ada juga Sanawiyah dan Aliyah, kemudian ada sekolah tingginya, sekolah tinggi At-Taqwa. Nah inilah sebetulnya peninggalan yang paling fenomenal Kiai Nur Ali. Kalau dilihat dari perspektif pendidikan, Nur Ali yang tumbuh kecil dari dunia pesantren justru mimpinya besar dalam dunia pendidikan. Dia ingin At-Taqwa yang didirikan itu seperti Al-Azhar di Mesir. Kelak menjadi universitas besar, kemudian didukung oleh kekuatan wakaf yang kuat. Meski dikenal sebagai ulama besar, di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya, Kiai Nur Ali dikenal sebagai sosok yang hangat, humanis, dan toleran terhadap siapapun. Ia misalnya dikenal mudah bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang yang berbeda keyakinan atau memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan dirinya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Kiai Nur Ali juga selalu menunjukkan kesederhanaan. Jadi saya lihat Kiai Nur Ali ini agak susah kita figurkan sebagai figur yang keras atau tidak. Tetapi dia tipe orang yang sangat humanis, sangat fleksibel. Jadi dia bisa marah dengan sangat keras apabila itu hal-hal yang berkaitan dengan prinsip keagamaan. Tapi dalam hal pergaulan, ya dia bergaul dengan, ya mohon maaf, tadi saya bilang dengan orang yang tidak sholat pun dia biasa bergaul. Orang yang agamanya beda pun dia bergaul. Orang yang berpangkat pun dia bergaul. Sejak kecil Pak Kiai Nur Ali itu, dia itu dekat dengan orang-orang non-muslim. Contohnya di Jumalang itu ya, itu kan kita kan dijuluki kampung santri, kota santri. Jadi sumbunya Bekasi lah Jumalang itu, yang oleh Adam Malik diusulkan untuk berubah nama menjadi Ujung Harapan. Jadi orang-orang Tionghoa itu dibiarkan hidup berdampingan dengan orang-orang Islam di Jumalang. Itu sampai sekarang. Bahkan banyak orang-orang Jumalang itu menikah dengan orang-orang Tionghoa. Bahkan orang-orang Tionghoa yang ada di Jumalang itu dia pinter gambos. Terus juga dibiarkan membangun vihara. Artinya apa? Bahwa Kiai Nur Ali itu sangat sayang bukan hanya kepada orang yang pemeluk Islam, tapi juga kepada non-muslim. Dilindungi, di mana-mana dia lindungi. Setelah menjalani hidup panjang yang penuh perjuangan, pengabdian, dan berkah, pada tanggal 29 Januari 1992, Kiai Haji Nur Ali meninggal dunia. Pada tahun 2006 atau 14 tahun setelah kepergiannya, tokoh yang banyak berjasa bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia ini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sebuah gelar yang pantas diberikan kepada sosok yang ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, dan jalan hidupnya sangat patut dijadikan teladan. Metro TV, knowledge to elevate.